또한 베트남 선수들도 의회 와서 같이 열심히 해줘서 너무 감사하고 또 베트남 선수도 준비해야 되니까 오늘 Ada berita terbaru mengenai proses naturalisasi kiper Martin Paes. Hingga saat ini, Martin masih belum dapat memperkuat timnas Indonesia. Ada berita terbaru mengenai proses naturalisasi kiper Martin Paes. Hingga saat ini, Martin masih belum dapat memperkuat timnas Indonesia karena proses pindah federasi pemain tersebut masih menghadapi hambatan di FIFA. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun proses naturalisasi Martin di Indonesia berjalan dengan lancar dari sisi hukum, namun hal tersebut tidak diakui oleh FIFA. Martin, yang merupakan kiper dari FC Dallas, dianggap tidak memiliki kesempatan untuk berganti federasi. Endri Irawan, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, menyatakan bahwa kasus Martin Paes saat ini sedang dibawa oleh PSSI ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail mengenai pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Kami masih menunggu kepastian dari Martin Paes. Ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Masih ada masalah yang sedang diproses di CAS, kata Endri. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar buruk ini. Menurut kalian apakah Martin Paes perlu dilanjut naturalisasinya? Mengingat kasus Martin Paes sangat berbelit-belit. Lagian menurut Mimin Hernando Ari sudah cukup bagus. Ditambah lagi para pemain belakang timnas Indonesia sudah kokoh. Terbukti pas lawan Vietnam, Hernando Ari tertangkap kamera duduk-duduk manis di lapangan sambil ngelus-ngelus sepatu. Hal ini membuktikan bahwa para pemain belakang timnas sudah kokoh. Jadi menurut Mimin tak perlu naturalisasi kiper. Tapi entahlah, patut kita nantikan apa yang bakal dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI soal naturalisasi Martin Paes teman-teman. Apakah lanjut apakah di stop? Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. PSSI nampaknya berniat untuk mengajukan banding terhadap statuta FIFA agar proses pindah federasi Martin Paes dapat disetujui, yang menjadi syarat utama untuk bermain di timnas Indonesia. Meskipun naturalisasi Martin Paes telah disetujui oleh DPR RI bersama dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, namun Tom Haye dan Ragnar Oratmangun lebih dulu menerima sumpah kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan statuta FIFA terbaru tahun 2022, Martin Paes bisa terkendala dengan pasal ke-9 yang mengatur tentang perpindahan asosiasi atlet. Martin Paes sebelumnya telah memperkuat beberapa tim nasional Belanda, seperti Belanda U19, U20, dan U21. Penampilan terakhirnya bersama Belanda U21 adalah pada November 2020. Ketua PSSI, Erick Thohir, berharap Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, semua tergantung pada proses yang sedang berjalan dan keputusan dari Martin Paes sendiri. Menurut Mimin, dalam kasus naturalisasi Martin Paes, situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam proses pindah federasi pemain antar negara yang diatur oleh FIFA. Meskipun proses naturalisasi Martin di Indonesia berjalan lancar dari sisi hukum lokal, namun aturan dan regulasi FIFA menjadi hambatan utama. PSSI sebagai badan sepak bola nasional harus memastikan bahwa proses naturalisasi pemain asing mematuhi semua regulasi yang ada, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan dalam proses tersebut, hal ini bisa menghambat kemampuan timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya dengan pemain berkualitas. Selain itu, transparansi dalam proses dan komunikasi yang baik antara PSSI, pemain, dan federasi sepak bola lainnya sangat penting untuk menghindari permasalahan yang bisa merugikan semua pihak. PSSI perlu bekerja sama dengan FIFA dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik agar Martin Paes dapat segera memperkuat timnas Indonesia,
sesuai dengan harapan dan rencana yang telah ditetapkan. Kabar buruk dan bikin jengkel. Jelang laga Timnas Indonesia versus Irak, Stadion SUGBK dipakai untuk konser. Rumput rusak. Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingannya di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Ada dua laga tersisa yang akan menentukan masa depan skuad Garuda untuk melaju ke putaran ketiga atau tidak. Pertama, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak akan digelar pada 6 Juni 2024. Kemudian, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga tersebut akan dihelat di Indonesia, namun tidak di SUGBK karena stadion tersebut akan digunakan untuk konser NCT pada 19 Mei 2024. Walaupun masih ada waktu beberapa minggu sebelum pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak, kondisi rumput SUGBK mungkin tidak cukup pulih setelah digunakan untuk konser, seperti yang terjadi pada pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam pada 21 Maret 2024. Jika SUGBK tidak dapat digunakan, beberapa stadion di Indonesia dapat menjadi alternatif. Berikut adalah 5 stadion alternatif rekomendasi Mimin untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak jika SUGBK digunakan untuk konser. 1. Stadion Batakan. Stadion Batakan, yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur, adalah salah satu pilihan alternatif. Dibuka pada tahun 2017, stadion ini menjadi kandang bagi Persiba Balikpapan dengan kapasitas 40.000 penonton. Stadion ini bahkan menjadi kandidat untuk menjadi venue Piala Dunia U20 2023 karena sudah memenuhi standar FIFA. 2. Stadion Jakabaring. Stadion Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, juga merupakan pilihan yang layak. Stadion ini berkapasitas 23.000 penonton dan telah memenuhi standar FIFA. Stadion ini juga pernah menjadi venue untuk Piala Dunia U20 yang awalnya akan diselenggarakan di Indonesia. 3. Stadion Manahan. Stadion Manahan, yang terletak di Solo, Jawa Tengah, juga dapat dijadikan alternatif. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah laga internasional dan menjadi venue untuk semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. 4. Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya adalah pilihan lain yang baik. Stadion ini juga menjadi venue untuk Piala Dunia U17 2023 dan pernah menjadi kandang untuk Timnas Indonesia U17. Timnas senior juga pernah bertanding di stadion ini saat melawan Palestina pada Juni 2023. 5. Jakarta International Stadium atau JIA. Terakhir, Jakarta International Stadium menjadi pilihan terbaik. Dengan kapasitas sekitar 82.000 penonton, JIS juga menjadi venue untuk Piala Dunia U17 2023 dan dapat menjadi alternatif untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Irak jika SUGBK tidak tersedia. Shin Tae-yong sebut Timnas Indonesia bangun generasi emas. Era Vietnam sudah berakhir. Kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam meningkatkan kepercayaan diri pelatih Shin Tae-yong. Dia menyatakan bahwa skuad Garuda sedang membangun generasi emas, berbeda dengan The Golden Stars yang dikatakan sudah melampaui masa emas mereka. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, tim Merah Putih menang dengan skor tipis 1-0, lalu memenangkan laga kedua dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini juga menandai pencapaian positif Timnas Indonesia melawan Vietnam. Khususnya, di laga kedua mereka berhasil mengakhiri catatan negatif selama 20 tahun tidak pernah menang di kandang Vietnam, Hanoi. Shin mengakui kekuatan Vietnam sebagai tim yang tangguh. Namun, menurutnya, masa emas Vietnam sudah berlalu. Sementara Timnas Indonesia saat ini sedang dalam proses pembangunan dan akan terus berkembang untuk bersaing di tingkat internasional. Kami bermain dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Vietnam memang tim yang kuat. Namun, masa keemasan mereka telah berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun masa keemasan baru dan terus bergerak maju, ujar Shin, seperti dilansir dari Net, Sabtu, 30 Maret 2024.
Rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun, saat pertandingan pertama melawan Vietnam usia mereka adalah 21,5 tahun, dan pada pertandingan kedua 22,5 tahun. Mereka semua berusia di bawah 23 tahun, tambahnya. Shin juga mengungkapkan bahwa periode kegagalan timnas Indonesia dalam meraih kemenangan saat melawan Vietnam, terutama saat dilatih oleh Park Hang-seo, sudah menjadi bagian dari sejarah buruk. Selanjutnya, Shin membagikan pengalamannya dalam membangun generasi emas timnas Indonesia, di mana ia benar-benar fokus pada pembinaan pemain muda. Hasilnya, sekarang skuadnya didominasi oleh pemain muda yang memberikan dampak positif untuk masa depan tim. Saya mengambil risiko besar ketika pertama kali menjadi pelatih di Indonesia. Fokus saya adalah pada pembinaan pemain muda. Saya melihat banyak pemain, banyak yang tidak berhasil, namun ada juga yang bertahan. Pemain-pemain yang bertahan kini menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia, jelas Shin. Visi saya berhasil terwujud. Dalam jangka panjang, saya sudah merencanakan ke depan. Para pemain sekarang sudah memahami filosofi saya dan menerapkannya dengan baik. Mereka bekerja keras dan tim mendapatkan kekuatan dari usaha bersama mereka, tutupnya. Pendapat Mimin. Terlihat bahwa pelatih Shin Tae-yong sangat percaya diri dengan kemajuan yang dicapai oleh timnas Indonesia. Pendekatan yang fokus pada pembinaan pemain muda tampaknya menjadi strategi yang efektif untuk membangun generasi emas baru bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga memberikan analisis yang objektif terhadap kekuatan timnas Vietnam, namun dia yakin bahwa era keemasan Vietnam sudah berakhir, sementara timnas Indonesia sedang dalam fase pembangunan yang akan terus berkembang untuk mencapai prestasi di tingkat internasional. Pendekatan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk fokus pada pembinaan pemain muda merupakan langkah yang tepat untuk membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia. Dengan memanfaatkan talenta muda yang ada dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, peluang untuk mencapai prestasi di tingkat internasional akan semakin besar. Dengan kerja keras, dedikasi, dan visi jangka panjang, timnas Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan baru di kancah sepak bola Asia dan mungkin juga di tingkat global. Bikin bangga publik? Media Vietnam soroti bek timnas Indonesia Jay Itzes masuk pemain terbaik versi AFC. Media Vietnam dan Tri mempertimbangkan bek timnas Indonesia, Jay Itzes, sebagai salah satu pemain terbaik pada matchday 3 dan 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versi AFC. Mereka memberikan apresiasi yang tinggi terhadap performa luar biasa yang ditunjukkan oleh bek asal Venezia FC tersebut. Jay Itzes menunjukkan performa cemerlang dalam 2 pertandingan kontra timnas Vietnam di Jakarta dan Hanoi. Ia berhasil menjaga ketat pertahanan timnas Indonesia, sehingga tim tersebut mencatatkan clean sheet dalam kedua laga tersebut. Itzes bahkan berhasil mencatatkan namanya di papan skor dengan mencetak 1 gol saat timnas Indonesia mengalahkan timnas Vietnam 3-0 di Hanoi pada Selasa, 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Performa tersebut menjadikannya salah satu dari 11 pemain terbaik versi AFC untuk matchday 3 dan 4. Selain Jay Itzes, Asia Tenggara juga diwakili oleh Patiwat Hamai. Penjaga gawang timnas Thailand tersebut menunjukkan penampilan yang impresif saat membantu tim Gajah Perang bermain imbang 1-1 dengan timnas Korea Selatan di Seoul. Meskipun mungkin ada rasa iri, dan Tri tetap memberikan pujian kepada Itzes. Menurut mereka, bek berdarah Belanda tersebut tampil sangat baik dalam mengamankan pertahanan timnas Indonesia. Dalam 2 pertandingan melawan Vietnam, Indonesia memperkenalkan pemain yang sangat impresif, yaitu Jay Itzes. Pemain yang bermain di Italia bersama Venezia tersebut menunjukkan kualitas berkelas Eropa, puji dan Tri, seperti dikutip pada Sabtu, 30 Maret 2024. Itzes mampu mengantisipasi beberapa serangan dari Vietnam berkat kemampuannya dalam membaca situasi permainan. Dia juga mencetak gol pertama pada leg kedua, tambah artikel tersebut. Dengan kehadiran Jay Itzes, pertahanan Indonesia kini mencapai standar yang lebih tinggi, komentar dan Tri. Itzes berbagi daftar tersebut dengan pemain-pemain bintang Asia lainnya seperti San Heung-min dari Korea Selatan dan Wu Lei dari Cina. Performa bek berusia 23 tahun tersebut memang patut diacungi jempol. Pendapat Mimin mengenai performa Jay Itzes dalam pertandingan-pertandingan terakhirnya bersama timnas Indonesia adalah sangat positif.
Idzes telah menunjukkan kualitas dan kemampuannya sebagai bek yang solid dalam mengamankan pertahanan, sekaligus memberikan kontribusi dalam serangan dengan mencetak gol. Keberhasilannya masuk dalam daftar pemain terbaik versi AFC menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk bersinar di tingkat internasional dan menjadi salah satu pemain kunci bagi timnas Indonesia di masa depan. Yes, alhamdulillah. Demi kepentingan bersama. Resmi. PSSI hentikan beri Liga 1 demi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Yunus Nusi, telah mengirimkan surat kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk sementara menghentikan kompetisi beri Liga 1 2023-2024 selama Piala Asia U23 2024 berlangsung. Dalam surat yang dikirimkan oleh PSSI pada 30 Maret 2024 kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, Yunus Nusi merujuk pada keputusan Rapat Darurat Komite Eksekutif, EXCO, PSSI yang diadakan pada Sabtu, 30 Maret 2024. Merujuk pada keputusan Rapat Darurat PSSI pada Sabtu, 30 Maret 2024, serta mempertimbangkan kepentingan timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia 2024, ungkap pernyataan PSSI. Turnamen yang akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar, demi persiapan timnas Indonesia U23 untuk menghadapi kompetisi tersebut, EXCO PSSI telah memutuskan untuk menunda beri Liga 1, tambah PSSI. Beri Liga 1 akan dihentikan mulai Senin, 1 April 2024, saat memasuki pekan ke-31. Kompetisi akan kembali dilanjutkan setelah Piala Asia U23 berakhir. Penghentian kompetisi dimulai pada pekan ke-31 yang jatuh pada Senin, 1 April 2024, dan akan ditunda hingga Piala Asia U23 di Qatar berakhir, jelas PSSI. Dalam hal ini, PSSI meminta PT LIB untuk mengeluarkan sirkular kepada seluruh peserta BRI Liga 1 serta pihak-pihak terkait mengenai penundaan tersebut, tambahnya. Sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 akan memulai pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, pada 1 April 2024. Skuad Garuda Muda akan memanggil 27 pemain, di mana banyak di antaranya berasal dari BRI Liga 1. Pendapat Mimin. Keputusan PSSI untuk menunda beri Liga 1 2023-2024 demi kepentingan timnas Indonesia U23 dalam persiapan Piala Asia U23 2024 adalah langkah yang strategis dan mendukung. Dengan fokus pada persiapan timnas, ini menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan peluang dalam turnamen internasional yang penting. Namun, penting juga bagi pihak-pihak terkait, seperti PT LIB dan klub peserta, untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendukung selama periode penundaan ini untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian. Kabar terbaru pemain Abroad? Ivar Jenner alami pil pahit bersama Jong Utrecht. Pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengalami kekalahan besar bersama Jong Utrecht dalam pertandingan lanjutan Eerste Divisie pada Sabtu, 30 Maret 2024. Jenner dan timnya kalah dengan skor 1-5 dari tuan rumah, Telstar, di Stadion 711, kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Jenner, yang memiliki darah Indonesia-Belanda, bermain selama 65 menit. Namun, ia tidak berhasil membantu Jong Utrecht mendapatkan poin di kandang Telstar. Telstar mencetak 5 gol kemenangan mereka melalui 2 brace dari Chain Seedorf, menit pertama dan ke-72, dan Mohamed Tahiri, menit ke-40 dan ke-55, serta 1 gol dari MSK Andorra, menit ke-49. Sementara itu, Jong Utrecht hanya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui gol Linden Eder, menit ke-21, sebelum akhirnya menjadi bulan-bulanan oleh tim lawan. Kekalahan ini menempatkan Jong Utrecht di posisi terbawah klasemen sementara dengan 23 poin dari 32 pertandingan. Sementara Telstar berada di posisi ke-16 dengan 30 poin. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Jenner, mengingat sebelumnya ia berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta pada Kamis, 21 Maret 2024.
Namun, Jenner tidak dapat bermain dalam pertandingan tandang melawan Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024, karena terkena flu, meskipun timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-0 di Hanoi. Di lain pihak, klub Rafael Struijk, ADO Den Haag, juga mengalami kekalahan pada hari yang sama dengan skor 0-2 dari Groningen di Stadion Kyocera. 2 gol dari Groningen dicetak oleh Romano Postema, menit ke-18, dan Tom van Bergen, menit ke-65. Struijk, yang masih mengalami masalah kesehatan, tidak dapat bermain dalam pertandingan tersebut. Dengan hasil ini, ADO Den Haag berada di zona promotion playoff, tepatnya di posisi kelima dengan 55 poin dari 32 pertandingan. ADO terpaut 6 poin dari Roda JC yang berada di posisi kedua. Pendapat Mimin. Tampaknya Ivar Jenner dan Jong Utrecht mengalami periode yang sulit dalam kompetisi Eerste Divisie. Kekalahan telak tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi tim dan bagi Jenner pribadi, terutama setelah prestasi gemilang bersama timnas Indonesia. Penting bagi Jenner dan timnya untuk tidak menyerah dan terus bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka. Sementara itu, ADO Den Haag juga menghadapi tantangan yang sama, namun mereka masih berada di posisi yang cukup baik dalam klasemen. Semua tim dan pemain menghadapi masa-masa sulit dalam karir mereka, yang penting adalah bagaimana mereka bangkit dari kegagalan dan belajar dari kesalahan. Konsistensi, kerja keras, dan determinasi akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan meraih kesuksesan di masa depan. Kabar mengejutkan. Ini dia 2 alasan Park Hang-seo tak akan kembali tangani Vietnam. Setelah mengakhiri kerjasama dengan Philippe Troussier, kursi kepelatihan timnas Vietnam kini kosong. Dalam bursa calon pelatih yang ramai, nama Park Hang-seo kembali menjadi perbincangan. Banyak pendukung sepak bola Vietnam yang berharap VFF mempertimbangkan untuk kembali mengontrak Park Hang-seo sebagai pelatih. Namun, Quang Huy, seorang komentator sepak bola Vietnam, memiliki pendapat berbeda. Meskipun mendapat tawaran untuk melatih timnas Vietnam, kemungkinan besar Park Hang-seo akan menolak kesempatan tersebut. Lalu, apa alasan dibalik penolakan Park Hang-seo untuk kembali ke timnas Vietnam? Berikut penjelasannya. 1. Perubahan komposisi timnas Vietnam. Salah satu alasan utama Park Hang-seo mungkin menolak adalah perubahan komposisi timnas Vietnam. Banyak pemain kunci yang sebelumnya menjadi andalan dan dibina olehnya kini mengalami penurunan performa. Quang Huy menyatakan, "Saya rasa Park Hang-seo tidak akan kembali melatih timnas Vietnam karena banyak pemain yang pernah diasuhnya yang kini tidak tampil pada performa terbaik. Banyak di antaranya digantikan oleh generasi muda, seperti dilansir dari Soha VN pada Jumat, 29 Maret 2024. 2. Kemajuan pesat tim-tim pesaing. Alasan lainnya adalah perkembangan cepat dari tim-tim pesaing timnas Vietnam yang menjadi ancaman serius. Bagi Park Hang-seo, situasi ini merupakan hal yang berisiko. Ia melepaskan Vietnam saat berada di puncak prestasinya dan meraih berbagai trofi. Jika Park Hang-seo kembali melatih Vietnam, ia berisiko merusak reputasinya yang sudah dibangun sebelumnya. Sebagai contoh, saat Park Hang-seo melatih, Vietnam menjadi tim yang tangguh saat berhadapan dengan Indonesia. Namun, dengan kemajuan yang pesat dari timnas Indonesia, hal tersebut akan sulit dicapai kembali oleh Park Hang-seo bersama Vietnam. Dengan demikian, ada 2 alasan utama yang membuat peluang Park Hang-seo kembali melatih timnas Vietnam menjadi kecil. Bagaimana pendapat pembaca? Apakah Anda ingin Park Hang-seo kembali melatih timnas Vietnam atau tidak? Pendapat Mimin. Dalam konteks ini, keputusan Park Hang-seo untuk tidak kembali melatih timnas Vietnam tampaknya didasari oleh pertimbangan yang masuk akal. Perubahan komposisi tim dan persaingan yang semakin ketat dari tim-tim pesaing bisa menjadi tantangan yang cukup besar. Memang, setiap pelatih memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan karirnya. Park Hang-seo mungkin merasa bahwa tantangan yang ada di timnas Vietnam saat ini tidak sesuai dengan visi dan targetnya sebagai pelatih. Bagi pendukung Vietnam, tentu saja mereka berharap pelatih berbakat seperti Park Hang-seo dapat kembali membawa tim ke puncak kesuksesan. Namun, perubahan adalah bagian dari sepak bola, dan saatnya untuk mencari solusi terbaik guna mengangkat kembali prestasi timnas Vietnam, dengan atau tanpa Park Hang-seo di kursi kepelatihan. Viral karena anti kritik hingga sempat disenggol Coach Justin. Desainer jersey timnas Indonesia Arnanda Putra minta maaf.
Desainer jersey baru untuk tim nasional Indonesia, Ernanda Putra, sedang menjadi sorotan di media sosial. Desain jersey oleh Ernanda untuk brand Erspo ini menuai berbagai kritik, termasuk dari pengamat sepak bola Justinus Laksana. Ernanda Putra, pendiri dari Makna Group, belakangan ini sering menjadi trending topik di media sosial, terutama di platform Twitter. Ia telah dipercaya oleh Erspo, perusahaan aparel olahraga lokal, untuk merancang jersey baru timnas Indonesia. Saat peluncuran, jersey baru ini mendapat banyak tanggapan negatif. Ernanda Putra tampaknya berusaha mempertahankan desainnya dari kritik-kritik tersebut. Ia beberapa kali terlibat dalam diskusi dengan pengkritik jersey timnas di media sosial. Baru-baru ini, ia bahkan memberikan komentar sindiran kepada Coach Justin, julukan untuk Justinus Laksana, yang mengkritik jersey tersebut. Yang saya kenal hanya Justin Hubner, Timberlake, dan Bieber. Siapa dia tiba-tiba berkomentar tentang desain? Lebih baik urus hidup Anda sendiri, cuitan Ernanda Putra yang diduga ditujukan kepada Coach Justin, dikutip dari akun Ernanda Putra pada Sabtu, 30 Maret 2024. Ia juga menambahkan, namanya juga komentator, tugasnya mencari panggung. Kalau tidak, bagaimana dia akan makan besok? Sindiran Ernanda Putra ini membuat para pecinta sepak bola di Indonesia semakin tidak puas. Bahkan, ada hashtag yang muncul untuk memboikot jersey baru timnas. Menyikapi hal tersebut, Ernanda Putra dan Makna Group memberikan klarifikasi. Ernanda Putra mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kontroversi yang terjadi. Dalam merespons semua kritikan di media sosial, saya dan Makna ingin klarifikasi dan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung oleh pernyataan saya, jelas Ernanda Putra di akun pribadinya. Ikuti klarifikasi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya atau Makna menolak kritik, terutama tentang desain jersey timnas Indonesia. Kami menghargai setiap kritik yang masuk akal dan berusaha memperbaikinya di masa depan, tambahnya. Terima kasih atas semua kritik, saran, dan masukan yang membangun. Mari kita fokus pada peran kita masing-masing untuk mendukung sepak bola Indonesia, lanjut Ernanda. Ernanda juga mengajak semua orang untuk mendukung produk-produk lokal Indonesia tanpa adanya sentimen negatif atau kebencian. Mari kita dewasa dalam menyikapi situasi ini dan dukung sepak bola Indonesia dan PSSI sepenuh hati, tutupnya. Pendapat Mimin. Dalam kasus ini, Ernanda Putra seharusnya bersikap lebih terbuka terhadap kritik yang diterima terhadap desain jersey timnas Indonesia yang ia rancang. Kritik merupakan bagian dari proses kreatif dan dapat menjadi peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas desain di masa depan. Sikap defensif dan sindiran kepada kritikus hanya akan memperkeruh suasana dan memperbesar kontroversi. Sebagai desainer profesional, penting untuk menerima kritik dengan lapang dada, menghargai pendapat orang lain, dan berupaya untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Selain itu, mendukung produk lokal dan mempromosikan kesatuan dalam mendukung sepak bola Indonesia adalah hal yang positif dan harus didorong. Legenda timnas Indonesia minta Shin Tae-yong tidak pergi, jangan sampai seperti Vietnam. Publik pecinta sepak bola Indonesia sedang hangat membahas kontrak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Masa kerja pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama tim Garuda akan berakhir pada Juni 2024. Artinya, Shin Tae-yong hanya akan tinggal bersama timnas Indonesia selama 3 bulan lagi. Saat ini, PSSI berencana untuk memperpanjang kontrak Shin, namun dengan syarat tertentu. Legenda timnas Indonesia, Hana Fing, menggarisbawahi kontribusi penting Shin Tae-yong yang telah memberikan dampak positif sejak bergabung pada Desember 2019 lalu. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia mencapai babak final dan mencapai 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga pertama kali berhasil masuk ke Piala Asia U23 pada 2024. Hana Fing menilai bahwa Shin Tae-yong telah menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat prestasi timnas Indonesia. Konsep permainan yang diterapkannya sangat bagus dan dibutuhkan oleh timnas kita, ujar Hana Fing. Hana Fing memberikan argumen berdasarkan pengalamannya saat membela timnas Indonesia dan meraih medali emas SEA Games 1991. Hana Fing menekankan bahwa sejak saat itu, hanya Shin Tae-yong yang berhasil membawa kemajuan positif bagi tim Merah Putih. Maka dari itu, akan menjadi kerugian jika Shin Tae-yong meninggalkan.
Kita bisa mengambil contoh dari Vietnam, setelah ditinggalkan oleh Park Hang-seo, performa tim menurun drastis, kata Hanafing kepada bola.com. Saya berharap Shin Tae-yong dapat tetap berada di timnas Indonesia dalam jangka waktu yang lama, tambahnya. Ungkapan Hanafing mengacu pada kontribusi Park Hang-seo untuk timnas Vietnam. Park berhasil meraih medali emas SEA Games 2019 dan 2021 dengan Vietnam U23. Selain itu, arsitek Korea Selatan tersebut juga meraih gelar juara Piala AFF 2018. Timnas Vietnam melemah. Pada Maret 2023, Philippe Troussier mengambil alih timnas Vietnam dan menunjukkan gaya permainan yang berbeda dengan sebelumnya. Tim yang dikenal dengan julukan Golden Star Warriors tersebut bahkan telah 3 kali berturut-turut kalah dari timnas Indonesia. Terakhir, Vietnam kalah telak 0-3 dari timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, 26 Maret 2024. Akibatnya, peringkat FIFA Vietnam turun dari posisi 94 menjadi 105, yang akhirnya menyebabkan pemecatan Troussier. Mantan rekan setim Hanafing, Ferril Raymond Hatu, juga setuju mengenai pentingnya memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Kita semua melihat adanya peningkatan dalam pola permainan di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Dia juga yang memilih pemain keturunan yang kemudian menjadi WNI, ujar Ferril, yang pernah menjadi kapten timnas Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 1991. Pemain naturalisasi itu telah memahami konsep permainannya. Jika Shin Tae-yong pergi, tentu akan ada risiko. Saya berpendapat bahwa Shin Tae-yong harus tetap bersama timnas kita untuk beberapa tahun ke depan, paparnya. Hingga saat ini, keputusan PSSI masih belum berubah. Menpora juga setuju bahwa keputusan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong akan diambil setelah Piala Asia U23 2024.